Selamat sore saudara-saudara, Shalom. Mari kita pada sore hari ini bersuka cita bersama. Kita merindukan hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan pada sore hari ini. Biarkan lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh ada Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Membawa pujian syukur kami Tuhan. Biarkan damai sejahtera Engkau Tuhan, sukacitamu Tuhan menjamah dalam kehidupan kami Bapa pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan bersorak-sorai, sebab hanya Dia yang layak menerima sorak-sorai daripada kita saudara. Amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Aku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan. Mari kita katakan datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Kami mau bersorak-sorai. Amin. Kita katakan, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau memuji-Mu Tuhan padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, oh, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur, amin, padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Amin Tuhan. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari
Saudara, janji Tuhan melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Sebab Tuhan menjanjikan hati yang penuh sukacita pada kehidupan kita. Apa yang tak pernah kita lihat dan apa yang tak pernah kita dengar, Tuhan pasti sediakan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Mari kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, amin, semuanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan, padamu Tuhan yang setia dan selalu menuntun kehidupan kami, Bapa. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin.
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan akan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas segala pengorbanan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib Bapa dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tetap baik Bapa. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan, oh, kami sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita katakan lebih lagi dengan sepenuh hati kita. Mari kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin Tuhan. Oh, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, oh, kami sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku
sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, oh amin Tuhan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan, selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Syaralaya nama Yesus. Oh Bapa, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Apapun situasi yang kami hadapi, kami berkata Tuhan Yesus baik. Sebab tangan Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Sebab tangan Tuhan selalu menuntun kehidupan kami. Oh, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Syaralaya nama Yesus. Oh, Engkau yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik Bapa dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada sampai hari ini itu karena kasih-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Syaralaya ralaya namaya syaka Bapa. Syaralaya lamaya shi. Syaralaya ralaya ralaya namaya syang. Syaralaya namaya shi. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan-Mu pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah setiap kami supaya firman-Mu itu tidak berlalu dengan sia-sia dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Biarlah itu tidak menjadi penghalang untuk kami menerima firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap ya Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu itu saya lihat kayak ada video AI gitu ya. Itu ada menceritakan dua orang anak gitu ya. Bukan dua orang anak, dua orang yang mau berangkat bekerja gitu ya. Yang satunya tuh saya sebutkan si A dan si B. Karena di situ nggak ditulis namanya. Nah si A ini sebelum dia berangkat kerja dia tuh bangunnya kesiangan. Jadi sebelum dua orang ini sama-sama ketika pagi itu sama-sama punya kayak alarm untuk membangunkan mereka berdua pada waktu mau
berangkat kerja kan misalnya bangunnya jam 5. Nah, mereka berdua itu sama-sama punya alarm. Nah, si A ini ketika alarmnya berbunyi itu, dia itu langsung dimatikan. Nah, kemudian jadi dia berangkat kerjanya itu sambil terburu-buru gitu ya, terburu-buru, dan sedangkan si B ketika alarmnya berbunyi, dia itu langsung bangun gitu ya, langsung dia memulai kegiatannya dengan berdoa. Nah, kedua orang ini ketika mau bekerja itu melewati sebuah lorong gitu ya, sebuah lorong. Jadi kayak ada lorong sebelum mereka itu melewati tempat kerjanya kayak gitu. Nah, sepanjang jalan di lorong itu ada kayak percikan-percikan api. Nah, saya itu tadi mau cari videonya itu sudah kayaknya lupa, nggak tak like. Pokoknya intinya seperti itu ya. Jadi sepanjang mereka mau bekerja itu melewati lorong, kemudian pada waktu mereka melewati lorong itu ada kayak percikan-percikan api gitu ya, kayak percikan kayak orang ngelas gitu loh. Nah, karena si A ini berangkatnya terburu-buru dan dia itu tidak memulai perjalanannya sepanjang hari dengan doa, jadi di gambarnya itu, di videonya itu si A tidak punya kayak baju pelindung, tidak punya perisai. Jadi ketika ada percikan-percikan api itu kena ke kulitnya. Jadi si A tuh merasa meskipun lorongnya itu kayaknya pendek dan dilewati setiap hari, tapi karena dia itu nggak punya baju pelindung, jadi dia kulitnya terkena percikan api, terus matanya perih gitu ya, dan banyak debu. Nah, kemudian jadi dia sampai di tempat kerjanya itu dalam keadaan penuh dengan luka-luka gitu ya. Bajunya itu juga kayak banyak kayak kena kena arang-arang gitu, jadi nggak bersih gitu. Nah, jadi si A ini berangkat kerja dengan keadaan sepertinya bad mood, kok harusnya kan berangkat kerja dalam keadaan rapi gitu ya, bersih, tapi karena dia tidak berdoa gitu ya, kan alarmnya tuh sepertinya membangunkan supaya untuk doa, tapi karena dia terburu-buru jadi dia nggak punya pelindung. Beda dengan si B tadi. Si B tadi ketika melewati lorong karena sudah berdoa, dia punya perisai, jadi ketika ada percikan-percikan api dia tuh nggak kena. Nah, dari sini saya tuh diingatkan Tuhan juga tentang mengawali segala sesuatu itu dengan doa. Ketika saya membaca di Mazmur 5, kita mau baca Mazmur 5 ya. Mazmur 5 dari ayat 1 sampai habis. Kita mau baca ayat 1 sampai 3 dulu ya. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Jadi ketika saya membaca Mazmur 5 ini kan judulnya doa pada pagi hari gitu ya. Saya melihat di ayat 1 sampai 3 ini Daud itu melakukan permintaan doa yang sungguh-sungguh, berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan gitu ya. Kan di ayat 1 tadi, berilah telinga kepadaku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Jadi Daud memulai kegiatannya, memulai hari-harinya itu dengan, saya mencatat ini dengan sebuah kejujuran kalau dia itu nggak bisa tanpa Tuhan gitu ya. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Kan Daud ini banyak hidupnya itu untuk berperang, jadi banyak seperti dikejar-kejar musuh. Jadi ketika dia memulai doa pada pagi hari ini, dia langsung berdoa, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Jadi doa itu, saya melihat di sini doa itu nggak perlu dengan kata-kata yang indah gitu. Tuhan itu menerima apapun, meskipun kita ya keluh kesah tuh menurut saya sih nggak apa-apa gitu. Kita asalkan kita keluh kesahnya sama Tuhan aja gitu, nggak perlu dibawa berlarut-larut. Seperti di video tadi si A itu kan dia terkena percikan api, bajunya banyak kayak gosong-gosong. Jadi dia mengeluh ke teman-temannya. Jadi dia membawa kayak energi negatif ke tempat kerjanya itu karena dia nggak memulai. Dia tidak pakai perisai ya, dalam hal ini perisainya itu doa gitu ya. Jadi Daud ini memulai sesuatu dengan jujur kalau dia tuh gak mampu. Dia sedikit berkeluh kesah tapi di sini menunjukkan bahwa Daud itu berserah penuh kepada Tuhan gitu. Apapun yang dia lakukan dia minta
Tuhan itu menuntun dia dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi dia menulis kalau Tuhan itu adalah raja. Di sini raja itu berarti menguasai seluruh hidupnya Daud. Nah, dan di ayat 1 sampai 3 ini mengajarkan kita itu bahwa kita menyerahkan otoritas penuh sepanjang hari kita itu kepada Tuhan. Jadi biarlah Tuhan itu yang memimpin segala kehidupan kita. Kemudian di ayat 3 ini ya. Ayat 4. Nah ini. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, jadi di sini dikatakan pada waktu pagi aku mengatur persembahan. Jadi saya mencatat di sini ya, Daud itu sengaja menyiapkan waktu untuk Tuhan. Jadi dia tidak berkata kalau aku sempat aku baru cari Tuhan. Jadi Daud itu benar-benar mempersiapkan waktu, dia mengatur. Berarti itu dengan sengaja menyediakan waktu. Nah, saya juga belajar dari sini ya, kan saya ini orangnya bukan kayak yang sebutannya itu hanya morning person gitu. Kalau bangun pagi itu susah, saya juga sering gitu ya. Ketika alarm bunyi tak matikan. Jadi bangunnya tuh mepet-mepet gitu. Doanya juga ya sekadarnya gitu, nggak pernah minta Tuhan ini loh kegiatanku hari ini gini-gini itu di tahun kemarin tuh saya akui sangat jarang. Jadi kayak berdoa terima kasih Tuhan, aku bangun dengan badan sehat, amin. Itu cepet-cepet. Toh saya berpikir masih ada nanti malam. Saya doanya lebih enak malam. Tapi setelah saya lihat ilustrasi itu tadi gitu, dan saya baca Mazmur 5, ternyata Daud itu memang mengatur waktu ya. Dia dengan sengaja mencari Tuhan. Bukan Daud itu nggak pernah berkata kalau aku sempat baru aku cari Tuhan. Jadi di sini saya belajar dari Mazmur 5 ini ya. Kalau Daud aja, yang namanya orang zaman dahulu perang tuh pasti kan nggak enak ya, doa itu pokoknya di sembarang tempat tuh pasti. Kalau menurut saya tuh nggak bisa. Tapi Daud ini sengaja mengatur untuk cari Tuhan. Nah, itu berarti kalau Daud aja bisa gitu ya. Berarti saya kan sama-sama manusia itu ya pasti bisa. Kalau saya dengan sengaja gitu ya mencari waktu untuk Tuhan gitu. Jadi seperti kan Daud ini terbiasa berperang ya. Jadi Daud itu menganggap dia harus mempersiapkan senjata rohaninya juga gitu. Seperti tadi ilustrasinya, kalau kita tuh nggak sengaja mengatur waktu gitu ya untuk Tuhan, maka dunia itu akan yang mengatur hidup kita, mengatur emosi kita. Saya sudah coba ya, ketika saya memulai pagi hari itu doanya, Tuhan ini loh, tak rinci kayak gini. Terus saya juga berdoa sama Tuhan, kalau nanti buka sosmed, ojo sampai saya ini emosikan, saya biasanya ngomel kayak gitu loh. Jadi Tuhan itu kayak ngasih ya supaya kamu ndak ngomel jangan terlalu banyak buka yang ini kan. Saya tuh install aplikasi namanya Thread gitu loh. Di Thread tuh segala berita apa itu kan keluar, jadi kayak bikin emosi gitu. Nah Tuhan itu seperti ngomong kalau itu beritanya nggak membawa damai sejahtera ya ndak usah terusan dibaca gitu. Mending kamu membaca berita yang membawa berita bukan positif ya, membawa damai sejahtera gitu. Jadi nggak bikin pikirannya itu kayak overthinking terus emosi. Dan saya mau buka di Yesaya 50 ayat 4. Ini juga ada ayat pendukungnya gitu ya. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya kita ambil yang B ya. Jadi di kitab Yesaya ini menulis setiap pagi Tuhan itu mempertajam pendengaran untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi perlu gitu ya untuk kita sengaja mempersiapkan waktu untuk mencari Tuhan. Bukan ketika kita sempat ya kita baru cari Tuhan, tapi kita sengaja mengatur waktu untuk mencari Tuhan. Kita lanjut ke ayat 5 dan di Mazmur 5 ayat 5 sampai 6. Mazmur 5 ayat 5 sampai 6.
Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Ayat 6. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Jadi Daud itu tahu ya, di ayat 5 dan 6 ini Daud itu tahu kalau Tuhan itu adalah Allah yang suci. Jadi ketika kita bertemu dengan Tuhan kita yang suci, kita bisa menyelaraskan hati kita kepada Tuhan. Kan seperti dikatakan hati manusia itu kan jahat gitu ya, cenderung melakukan hal yang jahat. Kalau kita mencari Tuhan dulu sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, maka kita tuh bisa menyelaraskan hati kita sama apa yang dimau sama Tuhan, seperti yang dilakukan Daud. Daud itu sadar ya, kalau dunia itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu daya, dan kalau dia cari Tuhan di pagi hari, Daud itu merasa dia punya benteng gitu ya. Kan Daud ini kerjaannya berperang ya, jadi dia menganggap kalau dia itu mencari Tuhan pada pagi hari, dia itu punya benteng. Supaya Daud itu tidak terseret dalam seperti yang dilakukan orang-orang, tidak fasik gitu, seperti yang ada di dunia gitu ya, tidak jahat gitu. Di ayat 7, kita lanjut ayat 7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Kita kembali ke ayat 7 tadi ya. Nah, jadi Daud itu tahu kalau ia bisa menghadap Tuhan bukan karena ia sempurna, melainkan ayat 8 coba bisa salah. Nah ini. Tetapi aku berkat kasih setiamu. Jadi Daud itu tahu dia datang pada Tuhan itu bukan karena dia itu sempurna, bukan karena dia itu suci, tapi karena kasih setia Tuhan itu tadi. Jadi dia itu layak gitu loh untuk menghadap pada Tuhan. Dan itu juga memberi kita keberanian gitu. Kalau kita datang berdoa bukan karena kita itu sudah suci, tapi karena apa? Karena kita butuh kasih Tuhan supaya hati kita, hidup kita juga suci. Kan seperti firman Tuhan berkata, Tuhan itu pengen sempurna sama seperti aku yang sempurna. Jadi Tuhan itu mau kalau dia itu suci, dia itu juga mau kalau semua anak-anaknya, semua pengikutnya juga suci gitu ya. Lanjut ke ayat 9. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Ayat 10. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, lidah mereka merayu-rayu. Ayat 11. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Lanjut lagi. Nah ini. Ayat 12, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Jadi di ayat 12 ini dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya. Nah di sini ini adalah hasil kalau kita itu mentaati alarm rohani kita, sama seperti tadi ilustrasi yang saya sampaikan si B. Ketika si B itu alarmnya berbunyi gitu ya, dia langsung bangun, tidak mematikan kayak si A tadi. Jadi hasilnya, inilah hasilnya kalau kita itu taat kepada jam alarm rohani kita. Kalau Tuhan itu sudah, waktunya bangun, kamu waktunya cari aku. Nah ini yang kita akan alami gitu. Meskipun kita mengalami kesulitan kayak Daud ya, meskipun ada musuh. Jadi fokusnya Daud itu akan selalu kembali ke perlindungan Tuhan. Dan di sini saya mencatat, kalau sukacita orang beriman itu tidak tergantung pada situasi ya. Tapi pada siapa dia berlindung, pada siapa dia berlindung. Jadi kayak Daud ya. Kalau kita baca kitab Mazmur, dia kan ada ratapannya Daud, maksudnya waktu dikejar-kejar Absalom, waktu dikejar-kejar musuh, waktu dikejar-kejar siapa. Tapi kok sempat-sempatnya Daud ini loh buat Mazmur. Berarti kan saya menemukan di sini kalau sukacita seseorang itu tidak bergantung kepada situasinya, tapi kepada siapa dia itu berlindung. Jadi Daud itu ya sebelum berangkat perang,
Meskipun dia posisi dikejar-kejar, dia sempat-sempatnya mengatur waktu untuk mencari Tuhan. Makanya Alkitab tuh mencatat kalau Daud itu selalu menang pada waktu perang karena dia selalu mengandalkan Tuhan gitu ya. Di ayat selanjutnya, ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Nah, ini adalah suatu penutup yang indah gitu ya. Meskipun kalau kita baca di ayat 6, ayat 7, jadi Daud itu kan mengalami ketidakadilan, tapi dia selalu menutup mazmurnya itu dengan kata-kata yang indah gitu ya. Jadi dia menggambarkan kalau anugerah Tuhan itu seperti perisai. Jadi itu ketika saya melihat video yang tadi itu yang saya ceritakan, saya itu langsung teringat mazmur ini. Oh berarti kalau kita sengaja menyediakan waktu untuk Tuhan, terus kita tidak melewatkan jam alarm ya, maksudnya alarm dari Tuhan ya, untuk berdoa gitu ya, maka hidup kita sepanjang hari akan dilindungi perisai. Nah di video yang saya lihat tuh perisainya nggak cuma di depan doang gini, tapi seperti benar-benar kayak baju perang. Jadi si B ini ketika dia berdoa, dia dirinya tuh langsung ketika berdoa langsung kayak muncul perisai di seluruh tubuhnya. Jadi kayak saya membayangkan, oh ini kayak yang ini loh, apa ya, seperlengkapan senjata Allah kayak gitu, yang perisai iman kayak gitu. Jadi orang itu langsung pakai ketika ada serangan-serangan kayak gitu, dia itu bisa aman karena dia mempunyai perisai, yaitu doanya sama Tuhan gitu. Nah, jadi jika kita memulai hari kita dengan Tuhan, maka kita akan melangkah dengan perlindungan penuh. Bajunya itu kan penuh gitu ya, nggak cuma depannya aja. Jadi meskipun ada api ketika mereka lewat lorong gitu ya, ada api dari kanan, kiri, belakang, itu si B ini nggak kena. Nah itu gambarannya dijelaskan juga sama Raja Daud nih, kan Daud itu berperang gitu ya, panglima perang. Jadi dia menutup Mazmur 5 ini dengan menjelaskan kalau anugerah Tuhan itu seperti pagar gitu ya, seperti perisai, memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi di sini saya mencatat gitu ya, kesimpulannya itu di Mazmur 5 menunjukkan bahwa mengapa kita itu penting untuk berdoa sebelum memulai segala aktivitas ya, maksudnya pagi hari gitu. Kalau tahun kemarin saya mikir, oh gak apa-apa, yang penting kan saya punya waktu untuk Tuhan, malam juga bisa. Tapi ternyata ada bedanya ya ketika kita pagi itu cari Tuhan dengan yang enggak gitu. Yang pertama, tadi ya seperti yang dilakukan Raja Daud, kita itu harus sengaja mengatur persembahan untuk Tuhan. Kemudian yang kedua itu kita akan mengalami penyelarasan dengan Allah. Jadi kita tahu hatinya Allah, maka sepanjang hari itu hidup kita tuh, oh aku harus hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Kemudian yang ketiga, maka kita akan mendapatkan perlindungan seperti yang dikatakan Raja Daud tadi ya, perisai. Jadi kan dunia ini kan nggak bakalan ya berubah gitu, pasti kan semakin banyak, katanya semakin hari semakin jahat. Tapi apa yang bisa berubah itu ya perlindungan kita. Kalau awalnya kita itu gak pakai perisai yang memagari kita, makanya misalnya kita jarang untuk doa pagi gitu ya, maka mulailah gitu, atur waktu seperti yang dilakukan Daud gitu ya. Doa pagi itu gak menjamin bahwa misalnya kalau kita mau berangkat kerja, kita mengalami macet, gak menjamin macetnya akan hilang, tapi bedanya orang yang doa dengan ketika sama-sama mengalami macet, orang yang sudah siap hatinya dengan Tuhan, dia nggak akan, oh ya, nggak apa-apa wis. Maksudnya bisa menerima itu dengan nggak bersungut-sungut, terlalu bersungut-sungut gitu ya. Terus bos kita yang galak itu mungkin nggak berubah jadi baik ya, loh. Aku sudah berdoa pagi tapi bosnya kok tetap galak. Bukan otomatis kalau kita doa karakternya bos kita yang jahat itu jadi baik gitu ya, gak tiba-tiba berubah juga gitu. Tapi doa itu memastikan bahwa panah api dari si jahat itu gak akan masuk ke dalam hati kita. Kan tadi saya bilang menyelaraskan dengan hatinya Tuhan, seperti yang dilakukan Daud tadi ya. Kemudian dengan doa pagi itu kita punya perisai itu tadi yang memagari kita gitu ya. Jadi kita sebenarnya itu mengaktifkan sistem keamanan surgawi dalam hidup kita gitu ya. Kenapa kok harus pagi, kok di saat
sebelum kita melakukan semua kegiatan. Seperti tadi ilustrasi cerita saya, si A ini ketika dia sudah gak pakai pelindung ya, dia gak berdoa, terus dia gak punya perisai itu, kan sudah luka-luka, terus bajunya sudah gosong-gosong kena percikan api, kan gak ada gunanya lagi pakai perisai gitu, karena kulitnya sudah luka-luka kena api. Beda dengan si B yang sudah mempersiapkan dirinya untuk sepanjang hari itu, jadi dia pakai perisai gitu ya. Itulah alasan makanya kenapa Daud ini membuat doa pada pagi hari di Mazmur 5 ini. Jadi dia pingin supaya kita itu sepanjang hari hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya ada seorang tuh yang kalau keluar rumah nggak enak nggak pakai kayak parfum, deodoran, itu aja nggak kelupaan gitu loh. Masa mencari Tuhan aja dilupakan. Nah, maksudnya nggak cari Tuhan itu enak gitu loh. Menjalani sepanjang hari tanpa cari Tuhan kok enak gitu. Padahal ada beberapa orang yang aku nggak enak kalau pergi itu nggak pakai parfum, aku nggak enak kalau pergi itu nggak pakai deodoran gitu. Makanya kita harus mengawali segala sesuatu itu bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami selalu mencari hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami mau ya Bapa memulai setiap hari dengan mencari Engkau ya Bapa. Ampunilah kami jika kami seringkali mengabaikan panggilan-Mu untuk mencari Engkau ya Bapa. Mulai hari ini tolonglah kami untuk menjadi seperti Daud ya Bapa, yang setiap pagi menghadap Engkau dan menunggu-nunggu dan juga mengatur persembahannya untuk Engkau ya Bapa. Berikanlah kami kerinduan untuk mengenal-Mu lebih lagi. Berikanlah kami disiplin untuk meluangkan waktu kami bersama-Mu setiap hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu ini bisa kami lakukan ya Bapa dan tidak berlalu begitu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.